Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram kita sudah sampai pada kitab Thalaq, dan pada pertemuan yang kemarin di Masjid Amanah saya sudah sampaikan bahwasanya cerai itu tidak sah apabila dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur melintur mengatakan saya ceraikan kamu, ini tidak sah. Kemudian anak kecil yang belum balik, andaikan dia sudah punya istri, dia mengatakan kamu saya cerai, ini tidak sah. Kemudian al-majnun, orang yang gila, kalau dia ngomong sama istrinya kamu saya cerai, ini juga tidak sah semuanya. Kenapa tidak sah? Karena 3 orang ini semuanya ucapannya tidak dianggap dalam masalah-masalah besar seperti ini. Kemudian kita lanjutkan sekarang bab baru, babur raj'ah, bab tentang rujuk. Rujuk itu artinya kembali, yaitu kembali setelah cerai. Sebelum kita lanjutkan bab ini, mari kita ingat dulu apa yang sudah dijelaskan kemarin, bahwasanya cerai itu ada 2 macam, ada yang raj'i, ada yang ba'in. Talak raj'i adalah ketika seorang istri dicerai pada cerai yang pertama atau cerai yang kedua dan masih dalam masa iddah. Maka suaminya boleh rujuk kepada istrinya tanpa mahar baru dan tanpa akad baru. Itu namanya rujuk juga. Kemudian kalau sudah habis masa iddahnya, maka itu namanya tolak bain, sudah putus. Suami boleh rujuk, tetapi rujuknya harus dengan nikah baru, dengan akad baru, melamar baru kepada mertuanya atau mantan mertuanya. Lamar lagi. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, apa-apa fikih tentang rujuk. Hadis 1097. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Imran suila, ditanya, anir rajul, tentang seorang laki-laki, yutallik, mencerai istrinya, thumma yuraji', kemudian merujuk istrinya, wala yushhid, tetapi dia tidak mempersaksikan, tidak menyampaikannya kepada para saksi, tidak mendatangkan saksi. Faqala, maka Imran mengatakan, ashhid, persaksikanlah, ala talaqiha, terhadap cerai terhadap istrimu, wa ala raj'atiha, demikian juga terhadap rujuknya, hendaklah dipersaksikan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti ini secara mauquf. Mauquf yaitu perkataan sahabat, bukan sabda Nabi. Wa sanaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki kalau dia mencerai atau merujuk istrinya itu hendaklah mempersaksikan. Saksi itu minimalnya 2 orang. Maka bisa 2 orang dari tetangganya, bisa 2 orang dari kerabatnya, bisa 2 orang dari temannya, bisa 2 orang dari kerabat istrinya, bisa 2 orang dari kerabatnya sendiri, pokoknya 2 orang saksi. Supaya orang pada tahu ini kondisinya sudah diceraikan, ini kondisinya sudah dirujuk. Karena kalau seandainya seorang wanita dicerai oleh seseorang, oleh suaminya, kemudian suaminya ternyata sudah rujuk, tidak ada yang tahu, ini bisa salah nanti kondisinya. Salah bagaimana? Istrinya merasa belum dirujuk karena tidak disampaikan kepada para saksi siapapun juga. Akhirnya dia merasa ini masa iddah saya sudah selesai, kemudian dia nikah lagi sama orang lain. Padahal suaminya mengatakan, loh kamu kenapa menikah lagi? Sudah saya rujuk. Itu salahnya kenapa tidak dipersaksikan. Karena itu Allah menyuruh kita untuk mempersaksikan kalau melakukan cerai ini atau rujuk ini. Dalam Al-Quran kata kuncinya wa ashhidu. Surat At-Talaq ayat 2. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Fa'idha, maka apabila balagna, para istri yang dicerai itu sudah nyaris sampai ajalahunna, akhir masa iddahnya, fa'amsikuhunna, maka silahkan ditahan. Ditahan maksudnya dirujuk, bima'ruf, dengan baik. Jadi kalau rujuk itu ya dengan baik.
Au fariquhunna, atau silahkan cerai bima'ruf, dengan baik juga. Jadi silahkan pilih, mau rujuk boleh, mau cerai boleh. Kalau rujuk segala rujuk, karena hampir habis masa iddahnya ya. Lah terus kalau rujuk gimana? Wa ashhidu, persaksikanlah, zawai adlin minkum, dua orang yang adil di antara kalian. Nah, ini dalilnya mempersaksikan cerai ataupun rujuk. Saksinya dua orang yang adil, zawai adilin, dua orang laki-laki yang adil. Maka saksinya dua orang laki-laki, bukan perempuan. Karena di sini zawai itu artinya dua orang laki-laki yang memiliki apa? Adilin, sifat adil. Nah, maka orangnya laki-laki, jumlahnya dua orang, dan sifatnya orang yang adil. Adil itu tidak fasik. Maka saksi yang dia suka minum minuman keras tidak sah. Kenapa? Dia fasik, bukan orang adil. Fasik itu yang melakukan dosa-dosa besar, sehingga dia tidak adil ya. Dia menjadi orang yang fasik. Nah, hanya saja perintah ini, wa ashhidu, persaksikanlah, ini perintah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini hukumnya wajib apa sunnah? Mayoritas para ulama mengatakan hukum dari mempersaksikan ini adalah sunnah, sehingga seandainya tidak dilakukan ya tidak berdosa. Tetapi nanti kalau ada masalah, nah itu tanggung sendiri masalahnya. Jadi Allah memerintah ini sebenarnya ada hikmahnya, supaya tidak ada masalah di kemudian hari, maka dipersaksikan. Maka masalah mempersaksikan dalam cerai ini mirip dengan mempersaksikan dalam jual beli. Pada surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ashhidu, persaksikanlah, idza tabaya'tum, apabila kalian itu jual beli. Jadi jual beli itu ada saksinya. Saya beli motor, saya beli mobil, saya beli rumah, dipersaksikan dua orang yang adil. Apakah perintah ini wajib? Tidak wajib juga. Jadi seandainya tidak ada saksi ketika kita beli atau ketika kita jual motor kita, ya sah, tetapi kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Nanti kalau ada masalah di kemudian hari, nah itu susah kalau kita mau cari saksi, kalau memang dibutuhkan saksi. Karena ternyata kadang-kadang terjadi masalah dalam jual beli. Seperti yang kasus yang terakhir saya dengar dari salah satu teman, ada sebagian ikhwan saya lihat kok hubungannya mulai retak. Nah, saya tanya, kenapa? Sudah nggak mau sholat lagi di masjid. Nah, ternyata hubungannya retak. Retak gara-gara apa? Karena gara-gara temannya yang menjual rumah kepadanya, ternyata rumahnya itu bermasalah, tanahnya itu suratnya ganda. Nah, jadi kepemilikannya nggak jelas, ini milik siapa tanah ini, sehingga dia merasa dirugikan. Nah, gara-gara itu akhirnya kemudian hubungan jadi kurang bagus. Nah, maka bagus kalau ada persaksian dan sebagainya yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka untuk meminimalkan masalah yang akan muncul setelah itu. Karena itu kesimpulannya ya, mempersaksikan ini hukumnya sunnah menurut mayoritas para ulama, tetapi alangkah bagusnya kalau kita lakukan dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya bahwasanya perintah ini sunnah, tidak wajib? Dalilnya adalah kesepakatan mayoritas para ulama. Atau kalau masalah jual beli tadi, Nabi pernah melakukan sendiri, beliau jual beli tanpa mempersaksikan kepada orang. Beliau menjual unta beliau kepada seorang Arab Badui, waktu itu hanya berdua, tidak ada saksi sama sekali. Padahal Allah memerintahkan untuk adanya persaksian dalam jual beli. Nah, Nabi sendiri tidak melakukan. Berarti perintah itu perintah sunnah, bukan wajib. Nah, sebagaimana dalam hal jual beli perintahnya sunnah, maka demikian juga dalam hal nikah atau cerai atau dalam masalah cerai atau masalah rujuk, ini juga perintahnya perintah sunnah. Berbeda dengan nikah. Kalau nikah saksinya wajib, karena Rasulullah mengatakan la nikah, tidak sah nikah kecuali harus ada dua orang saksi. Nah, maka dua orang saksi untuk nikah wajib hukumnya, tetapi kalau untuk talak dan rujuk ini tidak wajib hukumnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama kemudian berselisih pendapat bagaimana cara merujuk kepada istri yang sudah dicerai. Ada dua cara. Cara yang pertama disepakati oleh para ulama, cara yang kedua diperselisihkan oleh para ulama. Cara yang pertama dengan ucapan
Suami mengatakan kepada istrinya, saya rujuk padamu. Nah, ini disepakati ulama, rujuknya sah. Cara yang kedua adalah dengan perbuatan, yaitu dengan mengumpuli atau menjima istrinya. Nah, ini cara rujuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi mayoritas para ulama berpendapat rujuk dengan perbuatan itu sah, tidak harus dengan ucapan. Sehingga seandainya dia kumpuli istrinya, itu sama dengan sudah rujuk kepada istri tersebut. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, apakah rujuk ini harus disampaikan kepada istri ataukah tidak. Sebagian ulama katakan wajib sampaikan kepada istri, sebagian lagi katakan tidak wajib sampaikan kepada istri. Kesimpulannya saja diperselisihkan oleh para ulama, tetapi lebih bagusnya kalau suami rujuk sama istrinya, dia beritahukan kepada istrinya, aku sudah rujuk kepada kamu. Sampaikan, sudah rujuk kepada dia. Karena kalau tidak disampaikan tadi, khawatirnya istri merasa tidak dirujuk, akhirnya habis masa iddah, kemudian dia nikah sama orang lain. Nah, ini jadi masalah. Pernah dulu ada masalah seperti itu. Seorang laki-laki ceraikan istrinya, kemudian rujuk tanpa bilang-bilang sama istrinya. Maka istrinya merasa belum dirujuk, dia nikah. Nah, disampaikan kepada khalifah. Nah, maka diputuskan oleh khalifah ini rujuknya ini sahnya untuk siapa istrinya ini? Apakah istri yang pertama? Apakah suami yang pertama ataukah suami yang kedua? Perselisihan lagi pendapat di antara para ulama. Karena itu supaya tidak terjadi banyak-banyak perselisihan, marilah kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 1098. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya Ibnu Umar lamma talaqa imra'atahu, tatkala dia mencerai istrinya, yaitu ketika dia haid, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, li Umar, murhu, perintahlah Ibnu Umar, falyuraji'ha, hendaklah dia merujuk kepada istrinya. Hadis muttafaqun alaih. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu sehingga tidak usah kita bahas lagi. Kita masuk bab baru. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul ila'i wadh-dhihari wal kaffara. Bab tentang ila dan dhihar dan kafara. Apa itu ila, apa itu dhihar, apa itu kafara? Ila disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu enggak, Pak? Walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Tulis yu'luna. Kita temukan ayatnya pada surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina, ya. Lilladzina, bagi suami-suami yang yu'luna, melakukan ila min nisaihim, kepada istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati asyhur, maka dia boleh menunggu hanya sampai 4 bulan saja. Fa in fa'u, kalau mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ringkasnya ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak mengumpuli istrinya. Suami marah, maka dia mengatakan kepada istrinya, demi Allah saya tidak mau kumpuli kamu. Berapa hari, Mas? Nah, boleh dia sebutkan berapa hari, boleh juga tidak dia sebutkan. Kalau dia sebutkan berapa hari, ya maka dia ikuti apa yang sudah dia sumpahkan tadi, supaya tidak merusak sumpahnya. Tapi kalau dia tidak menyebutkan berapa hari, maka Allah sudah menegaskan di sini tarabbusu arba'ati asyhur, boleh menunggu sampai 4 bulan saja, lebih dari 4 bulan enggak boleh. Kenapa? Karena ilah ini dulu-dulu di masa jahiliyah itu sengaja 1 tahun, 2 tahun dilakukan oleh para suami untuk memadarati istri. Istri diilah 2 tahun, berarti nggak pernah dikumpuli 2 tahun, Pak. Tapi dia masih posisi sebagai istri, kan ini menyiksa seperti ini. Dia nggak pernah dikumpuli, tapi dia nggak boleh menikah dengan lelaki lain. Nah, ini menyiksa. Maka oleh Allah dikasih batas. Kalau mau ilah, kamu harus sampai maksimalnya 4 bulan. Lebih dari itu nggak boleh. Nah, maka ini peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah kondisi masa jahiliyah. Orang jahiliyah dulu mereka suka sumpah dalam 3 hal. Pertama dalam hal cerai, demi Allah kamu saya cerai. Yang kedua dalam masalah ilah,
Demi Allah, aku tidak mau kumpuli kamu. Marah sama istrinya. Yang ketiga, zihar, yang nanti akan kita bahas. Demi Allah, aku menzihar kamu. Nah, itu 3 sumpah orang-orang jahiliyah. Kemudian oleh Allah yang 2 diperbaiki atau dirombak. Kemudian yang 1 yaitu cerai, itu masih diterima di dalam Islam ini, tidak diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada peraturan-peraturan tertentu. Nah, mari kita lihat bagaimana ilah yang dilakukan oleh Nabi kepada istrinya. Ternyata beliau pernah ilah juga. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ala, telah mengilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi, terhadap para istri-istri beliau, wa harrama, dan beliau mengharamkan, faja'ala, lalu beliau menjadikan al-harama, yang haram, halalan, menjadi halal, wa ja'ala, dan beliau menjadikan lil yamini, bagi sumpah, kafaratan, kafarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan rawi-rawinya thiqat. Hadis ini derajatnya adalah mungkar, sehingga hadis ini dhaif. Tetapi kisah ilahnya Nabi SAW itu sudah sangat-sangat populer. Beliau pernah marah kepada para istri-istrinya, sehingga beliau bersumpah tidak mau kumpuli istrinya selama 1 bulan. Nah, karena sudah mengatakan 1 bulan, maka berarti suami harus mentaati apa yang dia ucapkan, menyesuaikan apa yang dia ucapkan. Dia katakan 1 bulan nggak kumpul, ya udah 1 bulan nggak kumpul. Itu namanya ilah, seperti itu. Maka ilah itu boleh nggak? Boleh, tetapi oleh Islam diatur jangan lebih dari 4 bulan. Jadi ilah masih diperbolehkan, meskipun itu adat jahiliyah dulu, tapi oleh Islam diizinkan, hanya saja jangan lebih dari 4 bulan. Maka di sini Rasulullah SAW mengilah hanya 1 bulan kepada para istri-istri beliau. Diperselisihkan apa sebabnya Rasulullah itu marah kepada para istrinya sehingga mengilah mereka. Ada yang mengatakan sebabnya adalah karena Rasulullah bisikkan kepada Hafsah sesuatu. Rasulullah sudah pesan, kamu jangan beritahukan kepada siapapun. Ternyata Hafsah malah beritahukan kepada Aisyah. Maka Rasulullah marah. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Kata kuncinya asarra, merahasiakan. Surat At-Tahrim ayat 3. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ingatlah ketika Nabi mensirkan, merahasiakan, membisikkan kepada sebagian istrinya, yaitu Hafsah, haditha, akan suatu perkataan. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala Hafsah ceritakan ucapan tadi kepada Aisyah, wa azharahu Allahu alaihi, dan Allah pun kemudian menampakkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih wahyu kepada Nabi, Hafsah sudah merusak rahasia yang kau sampaikan. Nah, maka Nabi SAW kemudian tahu ini yang membuat Nabi marah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi marah kepada para istrinya itu karena para istrinya tidak akur dalam masalah menerima hadiah yang dibagi-bagi oleh Nabi SAW. Pada suatu hari Nabi dapat hadiah, kemudian hadiah ini oleh Nabi dibagi-bagi kepada para istrinya. Sebagian riwayat lagi mengatakan beliau menyembelih kambing atau apa, kemudian dibagi-bagi kepada para istrinya, karena istrinya 9 dalam satu masa. Nah, ternyata mereka nggak akur. Ada yang mengatakan ini terlalu sedikit, saya minta lagi tambahan. Intinya nggak akur lah. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian marah, kemudian mengatakan, saya sumpah tidak akan kumpuli kalian selama 1 bulan. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya para istri-istri Nabi ini mereka minta nafkah yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Nabi. Ya, mungkin kalau zaman sekarang mengatakan itu istri-istri orang-orang pada pakai cincin emas, saya nggak pakai, minta cincin. Ya, pada pakai gelang emas, minta gelang emas. Pakai anting-anting emas, minta anting-anting emas. Nah, maka karena mereka itu ngedrel kepada Nabi minta nafkah tambahan, maka akhirnya Nabi marah, sumpah untuk tidak kumpuli mereka selama 1 bulan. Nah, 3 riwayat ini atau 3 sebab ini yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Bisa jadi semua sebab ini adalah menyebabkan kejadian ini. Karena kisah ilahnya Nabi hanya sekali ini. Nah, sehingga bisa jadi ini 3 perkara ini menyebabkan marah Nabi, akhirnya kemudian beliau melakukan ilah.
Artinya kalau hanya satu sebab mungkin beliau nggak marah. Tapi karena ini sebabnya bertubi-tubi kumpul 3 sebab ini, akhirnya beliau kemudian marah. Nah, maka marah itu boleh, tetapi hendaklah dibatasi, jangan sampai keluar dari batasan-batasan syariat. Sumpah untuk tidak kumpuli istri boleh, tetapi harus sesuai dengan batasan-batasan syariat. Nah, dalam kasus ini Nabi hanya ilah selama 1 bulan. Adapun yang disebut di sini waharrama, beliau mengharamkan. Nah, ini maksudnya adalah beliau mengharamkan dirinya untuk mengumpuli Maryah. Maryah adalah budak Nabi SAW yang beliau sering hubungan intim dengan budaknya ini, Maryah ini. Maka Hafsah kemudian cemburu kepada Nabi SAW. Akhirnya ngomongin masalah ini. Akhirnya Nabi katakan, ya sudah, saya tidak akan kumpuli lagi Maryah. Padahal Maryah itu budaknya beliau, maka halal untuk dikumpuli. Nah, beliau mengatakan, saya tidak mau kumpuli lagi, ini namanya mengharamkan. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengharamkan apa yang halal. Maka akhirnya waja'ala lil yamini kafarah, beliau melakukan kafarah untuk sumpahnya tersebut. Nah, maka kesimpulannya, kalau seorang suami melakukan ilah, kalau ilahnya itu kurang dari 4 bulan, maka boleh silahkan 1 bulan, satu pekan atau 2 bulan, boleh sesuai dengan keinginan dia, karena batas maksimalnya kan 4 bulan. Dan kalau dia kemudian rujuk kepada istrinya, maka dia hendaklah bayar kafarah. Hendaklah apa? Bayar kafarah. Bayar kafarahnya kenapa? Karena Nabi SAW juga bayar kafarah ya. Setelah dia tidak mengumpuli istri, kemudian mengumpuli istri, berarti kan kembali kan, nah, maka bayar kafarah ya. Karena meninggalkan sumpahnya ya. Sumpahnya apa? Tidak mengumpuli istri, kemudian mengumpuli istri, nah, berarti bayar kafarah. Tapi hadis berikutnya 1100. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar berkata, idza madat, apabila sudah lewat 4 ashhurin 4 bulan, wuqifa, maka dihentikan, atau waqafa, berhenti, al-muli, orang yang mengilah istrinya. Berhenti untuk apa? Hatta yutallik, sehingga dia mencerai istrinya. Kalau mau mencerai, kalau tidak ya tidak. Wala yaqa'u, dan tidak terjadi alaihi, terhadapnya, at-talaqu, cerai, hatta yutallik, sampai dia menceraikan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang suami boleh mengilah hanya sampai batas 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, dia wajib dihentikan. Siapa yang menghentikan? Ya biasanya adalah hakim. Hakim memaksa dia. Ini sudah 4 bulan. Kamu sekarang silahkan pilih salah satu dari 2. Mau pilih rujuk atau mau pilih cerai. Kalau mau rujuk, segera rujuk. Ini sudah 4 bulan. Kalau mau cerai, silahkan cerai. Ini sudah 4 bulan. Jadi dia harus menetapkan mau rujuk, mau cerai, silahkan. Nah, kemudian rujuknya ini, kembalinya kepada istrinya ini diperselisihkan oleh para ulama. Karena di sini Allah mengatakan fa in fa'u, kalau mereka kembali kepada istri, kembalinya bagaimana ini? Enggak disebutkan oleh Allah. Sehingga sebagian ulama katakan kembalinya ini ya dengan jima. Karena dia sudah sumpah 4 bulan tidak jima. Kasihan kan istrinya ditinggal 4 bulan enggak dikumpuli. Nah, maka kembali ini ya harus kumpuli. Kecuali kalau dia tidak mampu untuk mengumpuli, ya mungkin sudah tua dan sebagainya atau sakit, nah tidak mampu ya sudah. Tapi kalau masih mampu, maka setelah ilah selesai, dia hendaklah kumpuli istrinya. Karena lama sudah istrinya tidak dikumpuli, nah ini adalah haknya, okay, maka dikumpuli. Ada juga yang mengatakan fa'u, kembali ini artinya kembali rujuk saja, mengatakan rujuk dan tidak harus kumpul. Tapi alangkah bagusnya kalau rujuk kemudian kumpul, karena dia sudah lama meninggalkan istrinya, tidak dikumpuli, dan itu merupakan haknya seorang wanita. Kemudian hadis ini menunjukkan juga wala yaqau alaihi talaq hatta yutalliq. Tidak terjadi cerai ketika sudah selesai 4 bulan, kecuali kalau ada kata-kata cerai dari suaminya secara jelas. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Jadi kalau sudah lewat 4 bulan masa ilah, ini bukan berarti otomatis terjadi cerai, enggak. 4 bulan lebih 1 hari. Nah, lewat 1 hari ini belum terjadi cerai. Kenapa? Karena suami belum mengatakan cerai. Nah, makanya ini perlu kepada hakim dalam masalah ini. Hakim menghentikan orang yang mengilah istrinya. Ini sudah 4 bulan.
Ini sudah tambah 1 hari. Nah, sekarang tambah 1 hari ini hari yang pertama setelah 4 bulan ini kamu harus jelaskan. Pengen apa? Pengen cerai apa pengen ilah? Apa pengen rujuk? Kalau mau rujuk ya rujuk, ucapkan. Kalau mau cerai ya cerai, ucapkan. Sehingga belum terjadi cerai sampai suaminya yang mengatakan cerai secara jelas. Hadis berikutnya 1101. Wa an Sulaiman bin Yasarin qala, Sulaiman ini seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu, saya mendapati bid'ata asyar, sekian belas, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, masing-masing mereka, yaqifuna, mereka menghentikan, al-muliya, orang yang mengilah istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi sudah banyak mereka yang memfatwakan bahwa ilah hanyalah batasannya 4 bulan. Yang dimaksud yaqifun, mereka menghentikan, itu menghentikan kalau sudah 4 bulan. Maka ini sudah bisa dikatakan ini sepakat para sahabatnya. Sampai ada ini berapa? Bid'ata asyar. Sekian belas sahabat Nabi semuanya katakan orang yang ilah harus dihentikan 4 bulan. Sekian belas kata Imam Syafi'i itu minimalnya adalah 13. Karena kata-kata bid'ah sekian itu minimalnya 3, maksimalnya 9. Maka dari 13 sampai 19. Hadis 1102. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, kana adalah ilaul jahiliyah, ilah di masa jahiliyah, as-sanata was sanatain, lamanya setahun atau 2 tahun. Fawaqqatallahu, lalu Allah pun membatasi waktu, arba'ata ashhurin, 4 bulan. Fa in kana aqalla min dzalik, min arba'ati ashhur, kalau dia kurang dari 4 bulan, falaysa bi'ilain, maka itu bukan ilah namanya, atau tidak terjadi ilah namanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ilah di masa jahiliyah itu sangat zalim. Seorang suami sumpah sama istrinya, demi Allah saya tidak akan kumpuli kamu. Kemudian dibiarkan begitu saja sampai setahun, sampai 2 tahun, baru kemudian merujuk lagi sama istrinya. Nah, ini kasihan sekali istrinya. Maka Allah kemudian batasi dengan ayat tadi, tarabbusu arba'ati asyhur. Maka dari sini para ulama katakan adat jahiliyah itu ada 3 macam. Ada adat jahiliyah yang dihapus oleh Islam. Misalnya membunuh hidup-hidup bayi perempuan. Nah, ini adat jahiliyah, dihapus oleh Islam, enggak boleh. Misalnya lagi menikah 1 istri tetapi banyak suami. Dulu ada seperti itu. Jadi ada poligami tapi yang melakukan adalah istri. Istri suaminya berapa? Suami saya 10, suami saya 5. Nah, bebas zaman dulu. Dihapus oleh Islam. Yang kedua adalah adat jahiliyah yang dirombak oleh Islam. Diterima tetapi diperbaiki. Nah, salah satunya ilah ini. Silahkan kalian mengilah istri, enggak apa-apa. Tetapi batasannya 4 bulan, dirombak oleh Islam. Ada juga adat jahiliyah yang diterima oleh Islam, tidak dirombak, diterima. Misalnya masalah diat, itu diterima oleh Islam. Masalah qisamah nanti akan kita bahas pada waktu yang lain. Masalah-masalah fikih yang rumit ini kalau tidak kita bahas, kita tidak akan paham agama kita. Tapi kemudian di sini ada kalimat fa in kana aqalla min arba'ati ashhur. Kalau ilahnya itu tidak sampai 4 bulan, seperti Nabi tadi hanya 1 bulan, falaysa bi'ilah, ini bukan ilah. Ini pendapat Ibnu Abbas nih. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Yang disebut ilah itu kalau sumpahnya tidak kumpuli istri sampai 4 bulan. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwasanya ilah itu tidak harus 4 bulan, ya sesuai dengan keinginan suami. Maka ilah itu ada 2 macam berarti. Ada yang ilah dibatasi waktunya, ada ilah yang tidak dibatasi waktunya. Kalau dia dibatasi waktunya, maka ada 2 kemungkinan. Kalau dia membatasi waktunya kurang dari 4 bulan atau 4 bulan pas, ya boleh, silahkan, memang diizinkan oleh Allah. Tapi kalau dia mengilah istrinya sampai membatasi waktu 6 bulan misalnya, enggak bisa. Kamu harus 4 bulan berhenti. Kalau ilah itu tidak dibatasi waktunya, pokoknya mengatakan demi Allah saya tidak mau kumpuli kamu lagi, tidak dibatasi waktunya. Nah, ini juga sampai 4 bulan saja, tidak boleh lebih, karena ilah di dalam Islam hanya boleh sampai 4 bulan. Nah, maka ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ini.
Tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil ya, karena ini kan hanya perkataan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat ila itu kalau kurang dari 4 bulan maka bukan ila. Ya, ini sekedar pendapat Ibnu Abbas. Tapi dari hadis yang pertama tadi kita temukan kata-kata ala Rasulullah. Rasulullah mengila. Disebut ila padahal hanya 1 bulan. Nah, maka 1 bulan itu juga ila namanya. Mungkin ila itu untuk orang Indonesia mungkin tidak ada atau mungkin jarang. Kalau orang Arab sering begitu, marah sama istrinya kemudian mengatakan demi Allah saya nggak kumpuli kamu. Nah, silahkan kalau memang ada yang mengatakan begitu ketika marah, boleh untuk memberikan pelajaran kepada istrinya, tetapi jangan mendolimi istri maksimal 4 bulan. Dan kalau kita sudah terlanjur ngomong saya akan tidak kumpuli kamu 4 bulan, tapi ternyata 1 bulan nggak sabar, ya udah rujuk aja. Ini sudah 1 bulan, ternyata kamu cantik. Nah, maka saya nggak jadi 4 bulan. I love you. Akhirnya rujuk, nggak apa-apa. Itu malah bagus. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa in fa'u, kalau mereka kembali, baik kembalinya itu setelah 4 bulan atau sebelum 4 bulan, sama aja. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni kamu, Allah merahmati kamu. Ya nggak apa-apa berarti. Nah, ini lebih disukai oleh Allah damainya suami istri daripada berkelanjutan sampai akhirnya cerai. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan bab baru, yaitu bab masalah zihar. Jadi hadis berikutnya ini 1103, ini adalah bab baru, bab al-zihar. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan?